Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibat menyembunyikan ilmu Islam, ilmu agama? Kita diperintahkan untuk menyebarkan ilmu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu masa atau demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan akan kebenaran. Saling mengingatkan kebenaran, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah di saat Hajjatul Wada, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyuballigha asy-syahida minkumul ghaib. Hendaklah liyuballigha asy-syahid, yang menyaksikan menyampaikan kepada, atau yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menebarkan ilmu. Dan dilarang kita untuk menyembunyikan ilmu. Maka apa akibat orang-orang menyembunyikan ilmu ini? Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-159. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk-petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang melaknati. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menerangkan akibat dan hukuman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu Allah Azza wa Jalla. Mereka akan diusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh seluruh makhluk. Maka celakalah dia. Asal ayat ini adalah mereka ulama-ulama Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diterangkan di dalam Taurat, diterangkan dalam Injil, tetapi mereka tetap sembunyikan. Inilah hukuman bagi mereka, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan seluruh makhluk pun melaknatnya. Kemudian di dalam surat Ali Imran
pada ayat yang ke 187. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Allah katakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab At-Taurat, Al-Injil, Al-Yahud dan Nasara, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Lalu mereka tinggalkan janji tersebut, dibuang, dilempar di belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang mereka terima. Jadi ketika datang kepada, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan al-Yahud wan Nasara al-kitab agar mereka mengamalkannya, dan mereka diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka lupakan janji tersebut. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Ya, dilupakan janji tersebut. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Agar kalian jelaskan kepada manusia apa isinya Taurat itu, apa isinya Injil tersebut. Jangan disembunyikan. Tetapi mereka lupakan janji tersebut, mereka tinggalkan, mereka ambil harga yang sedikit karena mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, isi kitab tersebut. Maka di sini dikatakan mereka itu tukar menukar. Demi menyembunyikan kitab, dia sanggup untuk memakan harta yang sedikit itu. Maka Allah katakan fabi'sa ma yashtarun. Alangkah buruknya alat tukar yang mereka ambil itu. Maka oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, karena kita tahu bagaimana sejarah sudah mencatat orang yang paling banyak menghafal sunnah adalah Abu Hurairah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, apa kata Imam As-Suyuti, al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalih bin Umar, atau Imam al-Iraqi, al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalih bin Umar, yang paling banyak menghafal hadis, menghafal sunnah adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara khusus yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5374 hadis. Beliau mengatakan innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Sungguh orang-orang sudah mengatakan Abu Hurairah tuh banyak sekali meriwayatkan hadis. Banyak sekali menyampaikan hadis. Ini kata orang, kata Abu Hurairah. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditsan. Coba, kata beliau,
kalau bukan aku mendengar dua ayat di dalam Al-Quran, aku tidak akan menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak berbicara. Aku tidak sampaikan kalau bukan karena dua ayat tersebut. Satu hadis pun tidak aku sampaikan. Lalu dia bacakan ayat yang tadi, Suratul Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang terang dan jelas, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan bagi manusia di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk ini. Inna ikhwanana minal muhajirin. Sesungguhnya kawan-kawan kita dari kaum muhajirin, kanu yashghaluhumus shaf bil aswaq. Kenapa mereka itu tidak banyak menghafal hadis, banyak menimba hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka sibuk di pasar, sibuk kerja. Wa inna ikhwanana minal ansar, ya, jadi saudara kami muhajirin sibuk di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhumul amal fi amwalihim. Adapun saudara-saudara kami dari kaum Ansar, mereka sibuk kerja di ladang-ladang mereka, di kebun-kebun mereka. Wa inna Abu Hurairah, adapun Abu Hurairah itu kenapa bisa banyak yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishaba'i batnih. Dia senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada yang bisa mengenyangkan perutnya. Wa yahduru ma la yahdurun. Akibatnya Abu Hurairah hadir, sahabat muhajirin Ansar tidak hadir. Wa yahfadhu ma la yahfadhun. Akibatnya sahabat Abu Hurairah menghafal, yang lain mereka tidak hafal. Muhajirin Ansar tidak ikut hadir, tidak menghafal akhirnya. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa beliau sangat banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faktornya faktor ekonomi. Dia tidak punya harta untuk diniagakan di pasar, tidak punya harta yang digarap. Pokoknya dia itu ada yang bisa mengenyangkan perutnya cukup. Akibatnya ya banyak majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa dihadiri di saat para sahabat yang lain tidak bisa hadir. Maka secara otomatis ilmu yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tetapi ya, kenapa setelah itu Abu Hurairah, dan kenapa begitu? Dan kenapa Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, akan dikenakan laknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi Abu Hurairah takut kena laknat. Akhirnya dia sampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian secara spesifik, secara khusus lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa akibat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin thumma katamahu." Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, lantas ilmunya disembunyikan, tidak mau disampaikan kepada orang lain, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, hari kiamat dia akan dikekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka. Maka ini hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang rela dan tega menyembunyikan ilmu Islam, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, ketika sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu di saat mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, Isa hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya dan ruh darinya, surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah masukkan dia surga apapun amalannya. Didengar hal itu oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, apa katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala ubashshirun nas? Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai namanya Ufair. Lalu dikatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah azza wa jalla? Qala qultu Allah wa rasuluhu alam. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'budullah, aw haqqullah 'alal ibad ay ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang diberikan oleh Allah azza wa jalla, Allah tidak akan menyiksa orang tidak berbuat syirik. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasul, afala ubashshirun nas? Perlukah aku kabarkan berita gembira ini kepada orang lain? Qala la tubashshirhum. Nabi SAW mengatakan, jangan kasih tahu mereka. Fayattakilu. Akibatnya mereka itu akan berserah kepada amalan tersebut tanpa mereka berbuat banyak. Nah, ketika digandengkan hadis ini dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diberi kecuali Allah, Muhammad hambanya dan rasulnya, illa harramahu Allah 'alan nar, melainkan Allah azza wa jalla haramkan seseorang masuk neraka. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru? Bisakah aku kabarkan kepada orang lain supaya orang bergembira? Ya, supaya orang bergembira. Bisa apa tidak aku kabarkan? Qala la tubashshirhu. Nabi SAW mengatakan, idzan yattakilu, jangan, nanti mereka akan bersandar.
fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'atsuman. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu memberitakan hal tersebut ketika akan mati. Kenapa? Karena takut dosa. Ya. Takut dosa. Kenapa? Takut jangan-jangan menyembunyikan ilmu. Akhirnya apa? Kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini apa? Uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hari kiamat dia akan diberi kekangan dari api neraka. Waliyadzubillah. Bagikan kuda yang dikasih kekangan. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man katama ilman. Kalau tadi man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu lalu disembunyikan, Allah berikan dia kekangan dari api neraka. Di dalam hadis ini, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullah yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan kekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka. Maka ilmu agama ini tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus disampaikan. Hanya ada yang sifatnya harus disampaikan dengan segera. Ada juga yang sifatnya butuh waktu baru bisa disampaikan, supaya timingnya tepat. Dan inilah yang banyak tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla turunnya perlahan-lahan. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Maka lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau tidak, fama ballaghta risalatah. Berarti engkau telah khianat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan melindungimu dari manusia. Itu satu ancaman yang lain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilm, thumma la yuhadditsu bihi." Perumpamaan orang-orang yang mempelajari ilmu, kemudian dia tidak menyampaikannya. Kamathalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiq minhu. Maka itu taubahnya ibarat orang yang yaknizul kanza, menyembunyikan atau menyimpan harta karun, ya, harta berharga, fala yunfiqu minhu, lantas dia tidak infakkan. Hadis ini hasan, dikeluarkan Imam At-Tabrani. Nah, kita tahu apa bahayanya orang yang simpan harta, ya, lantas tidak menginfakkannya. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana orang yang dikasih harta emas dan perak lantas tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah katakan pada ayat yang ke-34, dan 35, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menyimpan harta mereka berupa emas dan perak, lantas tidak menunaikan zakatnya dan tidak menunaikan hak-haknya yang wajib, maka beritakan kepada mereka kabar azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat, emas dan perak yang disimpan itu akan diletakkan di atas api untuk dipanasi. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kalau sudah panas, ya, maka keningnya akan disetrika, samping kiri, samping kanan dan punggungnya akan disetrika, dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian simpankan untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka sekarang rasakanlah apa yang sudah kalian simpan tersebut. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, mathalul ladzi yu'allimuna nas al-khaira wa yansa nafsahu. Perumpamaan orang-orang yang mengajarkan manusia ini kebaikan dan melupakan dirinya, kamathalis siraj, taubahnya seperti lampu, yudhi'un nas linnas wa yuhariqu nafsahu. Dia menerangi orang lain dan dia membakar dirinya sendiri. Nah, tentu ketika kita menyampaikan ilmu ini juga bentuk kita mengamalkan ilmu itu sekaligus. Karena ilmu ini perlu disedekahkan. Nah, menyedekahkan ilmu itu, itulah dia menyebarkannya. Dan itulah dia zakatnya ilmu. Maka lihat, sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ini di antara amalan yang akan pahalanya terus mengalir. Menyampaikan ilmu ini dan tidak menyembunyikannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Artinya amal ibadah yang berpahala baru, yang pahalanya terus baru, terputus semuanya, kecuali dari 3 perkara. Nah, mana dia? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus, pahalanya, ya, barangnya bisa dimanfaatkan terus. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disebarkan bermanfaat bagi orang. Kemudian waladin salih yad'u lahu, anak saleh mendoakan orang tuanya. Nah, para ulama kita mengatakan tidak ada yang bisa mengumpulkan ketiga hadis ini kecuali orang-orang berilmu saja yang bisa mengumpulkan 3 hadis ini sekaligus pada satu orang. Jadi yang bisa mengumpulkan ketiga isi hadis ini pada satu orang hanya orang berilmu. Bagaimana? Ya, orang berilmu, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ini yang disebarkan. Wa ta'limuha sadaqah, dia mengajarkan ilmu itu, dia bersedekah. Sedekah jariyah mengalir pahalanya. Waladin salih yad'u lahu, anak saleh mendoakan orang tuanya, bagaimana? Murid-muridnya, dia akan mendoakan gurunya. Maka lihat apa diungkapkan oleh para ulama salaf, mata khuzzanul amwal wa hum ahya. Orang-orang yang menyimpan harta itu begitu dia mati, ya mati sudah, sebutannya pun tidak ada. Adapun orang-orang berilmu, meskipun dia sudah mati, maka sebutannya tetap ada. Bayangkan ketika Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam,
Ketika sahabat disebut radhiyallahu anhum. Ketika para tabi'in disebut rahimahullah. Atba'ut tabi'in rahimahullah. Imam-imam rahimahumullah. Yang punya buku, yang punya kitab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Imam Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Semuanya ketika menyebut namanya rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Adakah doa yang lebih agung dari ini untuk mereka? Adapun orang-orang yang menyembunyikan ilmu agama ini, bahkan menyampaikannya secara diam-diam, apa dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min umuri dinihim dunal 'ammati fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat suatu kaum yatanajawun, berbisik-bisik tentang urusan agama mereka, dunal 'ammah, tidak menebarkannya kepada orang banyak, tidak mengikut sertakan orang banyak, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah mereka telah membangun kesesatan. Kenapa? Al-Islamu alaniyah, Islam itu terang-terangan. Tidak ada yang harus disembunyikan. Lah bagaimana dengan kabar dari Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya? Abu Hurairah mengatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain minal ilm. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana ilmu. Wa ammal awal faqad bathathtuhu, yang pertama sudah aku sebarkan. Wa ammal tsani, adapun yang kedua, kalau aku sebarkan maka akan melayang leher ini. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Maka ada juga namanya ilmu khawas, ilmu orang-orang khusus, ilmu spesial. Jawabannya bahwasanya di sana keterangannya dalam Fathul Bari, yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu bukan ilmu tentang hukum, bukan ilmu tentang akidah, tetapi yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu adalah ilmu tentang nama-nama pemimpin-pemimpin yang jahat. Itu yang disebut oleh Abu Hurairah. Ya, kalau disebutkan nanti marah yang punya nama tersebut, akibatnya Abu Hurairah bisa dibunuh. Itu maksudnya. Bukan ada kaitannya dengan ilmu tertentu. Sehingga ada ilmunya berkelas-kelas. Ya. Kalau sudah punya kelas tersendiri maka zikirnya berkelas-kelas. Ini tidak sama dengan sekolah. Sekolah kan terang, kurikulumnya jelas. Ya, siapa yang mau ikut masuk ya, bisa. Tapi ini tidak, ini ilmu khusus ini. Tidak boleh disampaikan kecuali setelah bai'at dan semisalnya. Maka kita katakan ini adalah ilmu yang batil. Ilmu Islam harus diterangkan dan harus dijelaskan supaya tegak hujjah Allah di muka bumi ini. Dan itu fungsi Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul itu mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan beri kabar menakutkan, supaya jangan ada alasan bagi manusia ini maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada rasul diutus. Karena Allah Azza wa Jalla bisa saja menunda hukuman dengan sebab tidak ada utusan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus utusan. Bagaimana waktu ijab dan qabul? Ada seorang perempuan disandarkan ke bapak kandungnya, enggak boleh. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla disandarkan ke bapak angkat, itu bukan bapak kandung.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah ini diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak angkatnya. Nah, setelah itu Allah Azza wa Jalla batalkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uuhum li abaihim. Panggil mereka dengan bapak mereka, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Maka demikian juga kasusnya. Ya, ketika seorang wanita menikah, maka sandarkan kepada bapak kandungnya. Aku nikahkan engkau fulan dengan fulanah. Jangan mengatakan anak angkatku fulanah. Ya. Atau mengatakan aku nikahkan kau fulan dengan fulanah. Nanti kata tidak disebut nama bapaknya fulanah. Sebut fulanah bint fulan dengan mas kawin sekian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah batalkan yang namanya at-tabanni. Maka sampai sekarang pun tidak bisa berlaku hukum tersebut, pengangkatan anak dan menyandarkan. Tapi mengangkat anak, mengasuh anak tidak ada masalah. Tapi menyandarkan ke nama yang mengangkatnya ini tidak boleh dalam Islam. Sudah dibatalkan hukumnya oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, minta uang apa betul disunahkan melebihkannya? Tidak. Lebih-lebih kalau kita mengetahui di daerah itu memang suka praktik riba, tidak boleh. Kenapa? Nanti orang ketika meminjamkan dia berharap ada tambahan. Sementara Nabi SAW bersabda, man zada wastazada faqad arba, siapa menambah dan minta ditambah maka dia melakukan transaksi riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya syafakallah, syafakumullah, syafakillah, syafahallah? Syafahallah untuk perempuan yang tidak ada, gaib. Syafahullah untuk laki-laki yang tidak ada, yang gaib. Bagaimana kabarnya si fulan? Oh dia sakit. Syafahullah. Bagaimana kabarnya fulanah? Oh dia sakit. Syafahullah. Kalau kita berhadapan dengan orangnya, langsung berbicara dengan orangnya. Kalau laki-laki syafakallah. Kalau perempuan syafakillah. Kalau berdua syafakumallah. Laki maupun perempuan yang penting dua. Kemudian kalau laki-laki banyak syafakumullah. Perempuan juga syafakumullah boleh. Ya. Perempuan khusus boleh syafakunallah. Perempuan banyak gaib syafahunallah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Berkaitan dengan salat, rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surah. Bagaimana dengan rakaat ketiga dan keempat? Apakah perlu membaca surah? Kita katakan bahwasanya rakaat ketiga dan keempat kadang-kadang boleh, zuhur asar boleh membaca surah. Tapi andai kata tidak baca tidak ada masalah, karena itu hukum asalnya. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu ringan hanya dengan Al-Fatihah saja. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita berdoa sebelum menikah, ya Allah, jikalau jodohku si fulanah maka permudahlah dia. Jikalau bukan jodohku maka palingkanlah dariku. Boleh, tidak ada masalah. Ya, ini bentuk meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pilihan yang terbaik adalah pilihan Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Kami persilahkan bagi para pemirsa dari Surau TV yang ingin berdialog interaktif, demikian melalui WhatsApp, melalui SMS, kami persilahkan di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Kami ingatkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya, kami persilakan di 0811 39 0110. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, apa hukum nazar Ustaz yang pertama? Hmm. Yang kedua, kalau orang tuh bersumpah untuk keburukan, kalau tidak melaksanakan sumpah, apakah dapat kafarat ya Ustaz? Baik, itu saja. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Bagaimana hukum nazar? Kita katakan hukum nazar adalah makruh. Mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini hukumnya adalah makruh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan Nabi SAW katakan nazar itu tidak keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana ada orang bersumpah tetapi bersumpahnya di dalamnya ada dosa. Nabi SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a ghairahu khairan minhu, falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khairan minhu." Apabila seorang bersumpah lalu melihat ada lebih baik, ambil yang lebih baik itu dan bayar sumpahnya. Jadi dibayar sumpahnya, laksanakan yang baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita mau salat syuruk tapi mendung, tidak ada muncul matahari. Kita katakan tidak ada muncul bukan berarti mataharinya enggak keluar. Tetap mataharinya keluar, maka apa diukur waktu seperti waktu yang kemarin. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sunat tasbih apakah dianjurkan? Iya, dianjurkan. Minimal sekali seumur hidup. Dan waktunya kapan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana saya belum mengakekahkan anak saya? Kita katakan akekahkan dia sekarang. Kapan kita mampu laksanakan akekah? Sebagaimana Nabi SAW mengakekahkan dirinya sendiri setelah menjadi Nabi. Laki-laki 2 kambing yang semisal jantan dengan jantan. Ya, perempuan 1 kambing. Kalau sudah dewasa tentunya tidak perlu cukur rambut, tidak perlu ganti nama. Wallahu ta'ala ala wa alam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca sore hari 3 kali dan dibaca setiap turun di satu tempat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah waktu menjamak ada zikirnya? Tidak ada zikir di celah-celahnya. Misalkan sholat zuhur, setelah salam jangan zikir dulu, baru qamat untuk sholat jamak asar, tidak perlu. Begitu salam langsung qamat, langsung sholat asar. Nah, setelah sholat asar digabung dengan zuhur baru boleh zikir. Kemudian apakah jamak berjamaah? Ya. Ya, hukum asal berjamak, kita menjamak berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon penjelasan mengenai doa zikir ma'thurat, bolehkah diamalkan? Ambil yang lebih sahih. Doa wirid Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah, Hisnul Muslim oleh Syekh Wahab Al-Qahtani. Ya, itu yang jelas kesahihannya. Ya, halo. Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana hukum biji pala sama buahnya? Baik. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita katakan ya dijadikan sebagai bumbu, insya Allah tidak ada masalah, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ini masalah akikah ini Pak Ustaz. Jadi sebelum disembelih gitu ditok-tokan kunyit, terus dibores-bores, terus pakai kaca, terus diselendangin. Apa itu cara sunnah atau gimana nih Ustaz? Ya, jadi apa namanya, ini kambingnya diaduk dulu, dikasih apa namanya, dikasih bumbu atau bagaimana? Bores-bores kayaknya pakai kunyit. Apa namanya, kulit kambingnya, bulu kambingnya dikasih. Bulu kambingnya. Oh, Diosak-osak pakai kunyit. jadi sama seperti anu itulah, njak-njak kayu nangka itu nih, pagar lembain tuh ini kayak. Apa itu cara sunnah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo? Ya, ya. Tadi masih ragu Ustaz. Misalnya gini Ustaz, kita misalnya orang tuh bersumpah, saya tidak mau lagi sekolah lagi, kata dia. Saya bersumpah tidak mau lagi sekolah. Kemudian ternyata dia sekolah Ustaz. Apakah dia membayar kafarat atau tidak? Ya, harus bayar kafarah. Walaupun dia bersumpah untuk keburukan Ustaz. Oh, iya, harus bayar kafarah. Apakah bersumpah itu harus menyebut nama Allah atau tanpa menyebut nama Allah? Iya, harus menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah, ini namanya nazar nanti.
tidak perlu ya Ustaz ya? Iya. Tidak menyebut nama Allah. Ya Terus tidak. yang kedua Ustaz, Iya. apakah salat sunat kita perlu juga berzikir apa tidak setelah salat sunat? Baik, Ustaz? ditunggu Terima jawabannya. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, terputus. Iya, cepat isi pulsa. Ya, jangan buang-buang waktu. Baik. Sebelum akikah itu kambingnya dikasih kunir dan semisalnya, nggak ada petunjuk dari Nabi SAW. Ya, kambingnya dicat rambutnya dan semisalnya. Ini pertama tabdzir, buang-buang harta. Kemudian yang kedua, ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, maka jangan dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah ada zikir selepas sholat sunnah? Tidak ada zikir selepas sholat sunnah, kecuali ya zikir setelah kita melaksanakan witir, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Istighfar salat tasbih tanpa hitungan, adakah pahalanya? Ya jelas ada pahalanya. Karena itu zikir mutlak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Mertua masih hidup, saudara istri ada 5, laki-laki 2 perempuan. Ya kita katakan, ya saudara istri ada 5, laki-laki perempuan, mertua masih hidup. Ya mertuanya, kita katakan mertua, ya jelas dapat. Demikian juga sisa harta itu kembali kepada anak-anaknya si mayit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa betul di antara tanda orang wafat husnul khatimah dengan wajahnya senyum dan berkeringat dahinya? Wajahnya senyum belum tentu. Tapi Nabi SAW sebutkan, ya mautul mu'min bi'araqil jabin, matinya orang beriman itu dengan berkeringat berpeluh di keningnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kerja di pabrik 3 shift. Nah pas di shift pagi hari Jumat, Anda tidak ada jam istirahat karena tanggung jawab penuh. Ini sudah termasuk uzur. Ya, kita katakan bahwasanya kalau kita ditugaskan pagi dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa untuk ditinggalkan, ya, kemudian juga perjalanannya kita perjalanan safar, ya, maka kita katakan ini adalah uzur, tidak ada masalah dan cukup diganti dengan zuhur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.